Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat ICB Pekan Tenam. Pagi ini kita akan mengadakan ibadah kita secara online di rumah kita masing-masing. Tetapi saya mau kita ingat kembali apakah dampak yang telah kita perolehi ketika kita menghadapi goncangan yang begitu dahsyat, yang mungkin pertama kali terjadi dalam hidup kita, yaitu tentang coronavirus yang menakutkan. Bagaimana kesan dia atau dampak daripada situasi ini dalam kehidupan rohani kita masing-masing, kehidupan rohani keluarga kita? Apakah telah mendatangkan suatu paradigma yang baru atau pola pikir kita yang baru, cara melihat kita yang baru tentang bagaimana kehidupan rohani kita sampai saat ini? Saya percaya semasa kita berada di dalam PKP, kita dalam keluarga masing-masing bukan saja mengikuti ibadah secara online, tetapi kita telah memulai mezbah keluarga kita masing-masing. Kita ada persekutuan dalam keluarga. Kita ada ibadah bersama di dalam keluarga kita. Karena Alkitab berbicara bahwa tubuh kita itu adalah mezbah kudus bagi Tuhan. Jadi mana yang kita sudah mulakan sepanjang PKP ini, kita terus berdoa supaya itu akan berlanjutan di dalam keluarga kita sampai bila-bila. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami sekali lagi mengalami mukjizat Tuhan. Bagaimana kami masih boleh diberi kesempatan untuk bernafas. Bahkan lebih daripada itu, kami akan mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini bersama keluarga kami di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, begitu sempurna. Sehingga oleh darah-Mu yang kudus telah melayakkan kami untuk menerima perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan. Sepanjang hari-hari yang sudah hinggalah pada pagi hari ini, kami masih lagi diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan bertindak, memimpin, dan menyertai ibadah kami. Bahkan membuka hati kami supaya kami meresponi ibadah ini dengan sungguh luar biasa. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji, memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan ketika kami beribadah, kami percaya kuasa Tuhan terus mengalir, sehingga yang ada pergumulan akan dilepaskan, yang ada sakit penyakit akan disembuhkan. Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk setiap pribadi yang telah terlibat di dalam pelayanan, baik itu pelayanan pujian dan penyembahan, baik itu pelayanan firman-Mu, bahkan penyediaan bagi ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau doakan Tuhan terus mengurapi mereka dengan urapan baru, memberkati mereka sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan itu adalah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa khususnya untuk negara kami dalam tempo PKPB yang masih lagi dilanjutkan ini. Kami mau doakan supaya Tuhan campur tangan terhadap pemimpin-pemimpin kami,
supaya apa juga keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan, dan juga penerangan, penjelasan yang mereka berikan itu adalah sesuai dengan keperluan, sesuai dengan permohonan, dan juga sesuai dengan apa yang kami sangat butuhkan pada masa ini. Kami juga doakan bagi mereka yang berada di hadapan, yang mau memberi perkhidmatan kepada para pesakit yang sudah dijangkiti, atau yang terlibat dalam pengasihan, bahkan yang terlibat di dalam penguatkuasaan. Tuhan, beri perlindungan kepada mereka dan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Beri kekuatan dan penghiburan dalam hidup mereka. Bagi kami sebagai rakyat, bahkan orang-orang yang percaya, biarlah kami terus melakukan dan juga meresponi perintah PKP ini sebagai orang-orang percaya yang taat dan patuh kepada segala peraturan-peraturan yang pihak kerajaan kami telah tetapkan sebagai gambaran kepada ketaatan kami untuk mengikut Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan, Ku diberi kuasa. Saya jemput kita semua berdiri dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja
seterusnya bahasa ibunda kita, Oko Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkatkan lagu ini, Sampai Akhir Hidupku. Haleluya Jesus. Thank you Jesus.
Shalom, selamat pagi kepada seluruh warga SIB Pakain. Selamat bertemu kepada kita semua yang sedang berkumpul di rumah masing-masing untuk mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya harap setiap keluarga sudah duduk dan siap untuk mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini merupakan satu ayat yang sering kali kita dengar ataupun kita telah menghafal ayat firman Tuhan, yaitu Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan semuanya itu ditambahkan kepadamu. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya mau menarik tema yang saya mau fungsikan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah firman Tuhan. Dia nyatakan kepada murid-muridnya dan orang ramai yang sedang mengikuti dia. Kenapa Yesus katakan demikian? Karena seringkali sesama manusia berbicara mengenai dengan kepentingan atau keperluan hidup setiap hari. Jadi menurut pikiran manusia, keperluan yang sangat penting dalam hidup itu adalah satu makanan. Tetapi Yesus menyatakan ini kepada mereka, di mana dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ini bermakna Yesus mengungkapkan yang terpenting daripada yang dipikirkan oleh manusia, yaitu mencari kerajaan Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Yesus mengungkapkan perkara ini karena ini adalah terpenting bagi manusia, dan dia akan menjelaskan supaya manusia itu mengerti, supaya mencari kerajaan Allah. Kenapa saudaraku? Karena Yesus mengungkapkan dirinya dengan penuh kuasa di dalam karyanya. Ini Yesus itu adalah satu-satunya telah datang ke dunia dan menyatakan kerajaan Allah kepada manusia. Ini bermakna, saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bermakna ia adalah kehidupan. Dia adalah satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan,
Kenapa Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Sebab manusia khawatir keperluan hidup ini. Sebab pikirannya manusia karena lebih penting daripada segalanya. Semua bangsa mencari semuanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 12 ayat 25, kekhawatiran adalah racun kehidupan kita. Kekhawatiran itu adalah satu-satunya mematikan semangat kita. Kekhawatiran itu menghilangkan fokus atau tujuan yang kita sedang pikirkan. Kekhawatiran itu melenyapkan kemauan yang diinginkan, atau kekhawatiran itu merusakkan pikiran sehingga ada orang yang bunuh diri. Semakin kekhawatiran menguasai pikiran atau hati kita, kita tidak ada kedamaian, kesusahan semakin bertambah-tambah, beban semakin kita pikul di dalam hidup ini. Dan ini akan menimbulkan kehilangan iman, karena kita akan mendoakan hati kita. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Yesus menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu saudaraku, percaya ke kita bahwa kerajaan Allah telah memerintah dan telah menguasai dunia dan lebih lagi menguasai hidup kita. Percaya ke kita bahwa kita akan hidup atau kita akan mencari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus telah katakan carilah dahulu kerajaan, apakah kita sekarang sedang mencari kerajaan Allah, sedang mencari kebenarannya? Apakah kita pada masa kini rindu, dan itu yang kita ingin di dalam hati kita, ialah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kepada Yesus itu sungguh-sungguh benar, tidak ada kepalsuan. Tapi kalau kita berharap dan mencari dunia ini, saudaraku, kadangkala dunia ini seringkali menipu kita. Maka itu saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, mari kita semua mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbahagialah orang yang mencari, karena dia akan memiliki hidup yang bahagia, hidup kekal selama-lamanya. Ayo saudara, mari kita bangkit, mari kita cari kerajaan dan kebenarannya, karena di dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Ya, pasti menyatakan sesuatu mukjizat yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mencari kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan pasti hidup, karena Dia hidup. Kalau kita lihat, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita selalu mencari kebenaran kerajaan Allah dalam hidup kita, kita tidak akan sia-sia hidup di dunia ini. Kita akan pasti
mendapat suatu kehidupan yang bahagia, hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengar firman-Mu. Walaupun secara singkat hamba berbicara dengan firman-Mu, tapi saya percaya kerinduan hati kami adalah mencari kerjaan-Mu dan kebenaran. Saya percaya Tuhan, inilah dambaan hati kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Berkati setiap yang telah memberi persembahan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.